Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 72. Paman ini siapa, Momi? Karya Via Raya. Papa? Ulang Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Mendengar kata papa terlontar dari bibir putranya membuat Iko Sagon mengepalkan tangannya kuat-kuat dengan gigi yang saling dieratkan. Bagaimana bisa putranya memanggil Wolf dengan sebutan ayah, sedangkan dirinya yang jelas-jelas ayah kandungnya sama sekali tidak dikenali oleh putranya. Teona pun langsung menoleh ke belakang. Ia takut Iko Sagon akan mendengarnya dan marah. Kemudian, ia kembali menatap putranya dan membujuk. Bukankah Alpa mau kue gambar dunia bawah laut? Kita beli sekarang yuk. Sebenarnya ada apa, Theo? Apa dia mengancammu? Tanya Wolf tidak mengerti. Sebelumnya, Teona begitu ketakutan ketika melihat Iko Sagon. Bahkan wanita itu langsung pergi karena takut pada pria itu. Lalu, apa yang terjadi sekarang? Kenapa Teona mengajak Alpagon pulang? Sebentar. Cesi, tolong bawa Alpa. Aku ingin bicara dengan Wolf, kata Teona melihat Cassiopeia tidak jauh di belakang Wolf. Mendengar permintaan Teona, sontak Cassiopeia langsung mendekat dan mengambil alih Alpagon. Alpa sama Mama Cesi sebentar ya. Mami sama Papa Wolf mau bicara dulu sebentar. Setelah Cassiopeia sedikit menjauh, Wolf kembali bertanya. Dia benar-benar mengancammu, bukan? Tidak, Wolf. Aku hanya akan mengajak Alpa pergi ke rumah yang 5 tahun ini kami tinggali. Aku dan Alpa tidak akan pulang ke rumah Osa. Jelas, Teona. Tapi kenapa? Katakan. Dia mengancammu dengan apa biar aku yang menghadapinya? Tanya Wolf masih tidak mengerti meski sudah berpikir keras. Tidak, Wolf. Osa sama sekali tidak mengancamku. Dia hanya memintaku kembali ke rumah itu. Sanggah Teona. Lalu, bagaimana dengan pria itu? Apa dia juga akan tinggal bersamamu? Tunjuk Wolf pada Iko Sagon yang berdiri di depan pintu gerbang. Kali ini bukan tentang rasa cemburu yang kekanak-kanakan, tetapi murni tentang sebuah kekhawatiran. Wolf takut Iko Sagon akan melukai Teona lagi seperti yang dulu pernah pria itu lakukan. Tidak, dia akan tinggal di rumahnya dan aku juga Alpa di rumah yang kami tinggali sebelumnya. Jadi, biarkan aku dan Alpa pergi. Kau tenang saja karena aku bisa menjamin kalau Osa tidak akan berbuat macam-macam. Sanggah Teona berusaha meyakinkan Wolf agar tidak khawatir lagi. Tapi aku tetap tidak bisa percaya, ujar Wolf ragu. Iko Sagon selalu menatapnya tidak suka dan seperti sebelumnya pun sama. Pria itu tersenyum licik seperti pria yang tidak baik. Padahal Iko Sagon melakukan itu karena sangat tidak menyukainya. Hal itu terjadi karena Wolf memiliki perasaan terhadap Teona.
Kau tenang saja. Kalau seandainya nanti Osa berbuat macam-macam padaku atau Alpa, aku akan langsung menghubungimu, balas Teona. Baiklah, kau dan Alpa boleh pergi, tapi biar aku yang mengantar kalian. Wolf terlihat putus asa karena tidak bisa memaksakan kehendak Teona untuk tetap bersamanya. Tidak perlu, Wolf. Aku harus pergi bersama Osa agar tidak ada lagi perkelahian di antara kalian. Tolak Teona tegas. Ya sudahlah, ujar Wolf pasrah. Sayang, ayo kita pulang. Teona sedikit berteriak memanggil putranya. Alpa mau pulang, tapi belikan kue yang Mommy janjikan. Pinta Alpagon mengingat ucapan ibunya ketika membawanya keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Oke, siap, bos. Nanti di jalan kita berhenti untuk membeli kue. Teona meraih tubuh putranya dari dekapan Cassiopeia. Tidak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja, kata Teona yang langsung diangguki oleh sahabatnya. See you Papa Wolf dan Mama Cassie, pamit Teona sambil mengayunkan tangan putranya. Mendengar nama panggilan yang Teona sebutkan membuat Ikosagon tersenyum lega. Ternyata tidak hanya Wolf saja tetapi juga Cassiopeia. Nanti Papa Wolf sama Mama Cassie main ke rumah ya, pinta Alpagon. Iya sayang, balas Wolf dan Cassiopeia bersamaan. Teona berjalan keluar area villa sambil menggendong tubuh putranya. Sedangkan Ikosagon bergerak cepat dengan membukakan pintu penumpang. Rasanya sangat membahagiakan bisa berdekatan lagi dengan istrinya, terlebih dengan putranya. Nanti mampir ke toko kue sebentar, kata Teona. Iya sayang, balas Ikosagon yang kemudian langsung dipelototi oleh Teona. Ikosagon mulai mengemudikan mobilnya sambil sesekali menatap ke arah spion. Sudut bibirnya tidak berhenti naik dan terus menunjukkan lengkungan indah. Ia merasa hari ini adalah hari yang paling membahagiakan baginya. Mommy, panggil Alpagon dengan nada manja. Iya sayang, kenapa? Sahut Teona lembut dan bertanya. Paman ini siapa, Mommy? Kok paman ini panggil Mommy sayang? Kenapa juga kita masuk ke dalam mobil orang asing? Bukankah Mommy sering bilang sama Alpa kalau kita tidak boleh ikut orang yang tidak kita kenal? Tanya anak kecil itu bertubi-tubi dengan penuh rasa penasaran. Mendengar pertanyaan putranya membuat Teona membeku. Apa yang ia ajarkan selama ini pada putranya ternyata berbalik pada dirinya sendiri. Paman ini bukan orang asing sayang, sahut Teona gelagapan. Sumpah demi apapun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa putranya akan menanyakan hal itu. Terlihat di kursi kemudi Ikosagon sedang tersenyum karena Teona tidak menyebutnya sebagai orang asing. Kemudian pria itu terlihat tidak sabaran ingin mendengar Teona menyebutnya sebagai ayah kandungnya. Lalu paman ini siapa? Tanya Alpagon lagi.
paman ini anaknya Grandpa sama Grandma seperti Aunty Nona. Jelas Teona tanpa berniat untuk memperkenalkan Iko Sagon sebagai ayah anaknya. Tidak mungkin bukan kalau ia mengatakan bahwa Iko Sagon ayah anaknya, sedangkan pria itu baru pertama kali muncul di depan Alpagon. Hal itu akan membuat anak kecil itu bertanya-tanya dan membuatnya tidak tahu harus menjawab apa. Jadi, ia ingin waktu yang menjawabnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.